Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Bengki di sini. Dan untuk hari ini materi kita matematika adalah materi tentang pecahan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan materi tentang pecahan biasa. Kita sudah mempelajari materi pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, di hari ini kita materinya masih sama tentang pecahan, dan sub materi kita pada pagi hari ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan juga sebaliknya mengubah persen menjadi pecahan biasa, gitu ya. Baik, bagaimana? Nah, caranya kita akan mulai dari yang pertama dulu, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada dua langkah di sini, anak-anak sekalian. Oke, jadikan penyebut untuk diubah menjadi 100, dan jika bisa diubah, nah silakan kita ikuti tahapan ini. Yang pertama, tentukan bilangan pengali agar penyebut dapat dirubah menjadi 100, dan kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan pengali yang sama, dan ubahlah menjadi bentuk persen. Bingung ya? Baik, cara yang kedua, jika penyebut pecahan tidak dapat dirubah menjadi 100, maka kalikan dengan 100%. Baik, kita akan langsung saja coba. Cara yang pertama, jadi menjadikan penyebutnya diubah menjadi 100. Berapa bilangannya? Kita akan coba untuk merubahnya menjadi 100. Apakah bisa? Kita akan coba di sini. Kita akan coba di sini. Baik, di sini sudah ada bilangan 1/4, dan masih ingat bahwa yang atas ini adalah pembilang dan yang bawah ini adalah penyebut. Nah, kita akan menjadikan penyebutnya ini menjadi 100. Kita hapus dulu. Nah, pertanyaannya adalah 4 dikali berapa hasilnya 100. Coba kira-kira berapa? Ya, tuh 4 dikali 25. Nah, kalau anak-anak masih bingung, bisa digunakan dengan cara seperti ini. 100 dibagi 4 dapat berapa? Ya, dapatnya 25. Nah, jika penyebut dikalikan 25, maka yang atas juga harus dikalikan 25. Ini kita kalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 ini sama dengan 25%. Karena ingat, persen itu artinya adalah per 100, gitu ya. Oke, kita akan coba untuk contoh yang lain. Oke, maaf. Baik, kita akan coba. Ada dua contoh sini, 1/2 dan juga 1/5. Bagaimana caranya? Baik, sama seperti tadi ya. Kita masih menggunakan langkah yang awal. Yang pertama, kita jadikan penyebutnya ini menjadi 100. Kita lihat dulu apakah bisa kita rubah menjadi 100. Kalau 2 ini masih bisa ya. Nah, kira-kira 2 dikali berapa hasilnya ada 100. Atau misalkan kalau bingung, bisa kita balik ya. 100 dibagi 2 dapat berapa? Gitu. Nah, lebih mudah yang mana? Kalau misalkan lebih mudah yang perkaliannya, maka kita tinggal tuliskan di sini. Ya, 2 dikali 50. Penyebut dikalikan 50, maka pembilang juga sama dikalikan 50. Kita tuliskan di sini 50 per 100, maka ini sama dengan 50%. Begitu ya. Contoh yang berikutnya, 1/5 tetap sama, kita jadikan ini
pecah apa namanya per 100. Nah, kita jadikan 100. Karena dikali berapa? Iya, betul sekali, dikalikan dengan 20. Bawah dikalikan 20, maka atas juga dikalikan 20. Kita kalikan 1 kali 20 sama dengan 20%. Nah, ini jawabannya ya sekali. Nah, mudah ya. Baik, saya rasa untuk yang ini kelihatan tidak ada masalah. Tapi yang jelas adalah bahwa semuanya ini yang paling penting adalah anak-anak harus hafal tentang perkalian dan juga pembagian. Kalau anak-anak sekali tidak hafal perkalian dan juga pembagian, nah nanti juga akan repot ya. Baik, kita akan mulai di contoh yang berikutnya. Kita hapus dulu. Oke, cara yang kedua, jika penyebut pecahan tidak dapat dirubah menjadi 100, maka kalikan dengan 100%. Jika bilangan penyebut ini, jika penyebutnya tidak bisa jika penyebut ini, anak-anakku sekalian ya, jika penyebutnya ini tidak bisa dijadikan 100, maka kita kalikan dengan 100%. Baik, kita tuliskan di sini 1/3 dikalikan dengan 100%. Nah, kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/3%. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bagi dulu. 100 dibagi 3 dapat berapa? Ya, betul sekali. 100 dibagi 3 dapat 33. Seperti yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa dalam pengajaran ini kita harus hafal perkalian dan juga pembagian gitu ya. Sisanya berapa? Sisanya ada 1. Satunya dari mana? 33. Kalau kita kalikan 3 kan 99. Nah, sisanya kan 1 untuk menjadi 100, maka sisanya 1/3%. Karena bilangan ini tidak bisa disederhanakan, maka ini adalah jawabannya. Berarti 1/3 apabila dia dirubah menjadi bentuk persen, maka menjadi 33, 1/3%. Ini jawabannya. Begitu ya. Masih bingung? Oke, kita akan coba di contoh yang berikutnya. Baik, ada 2 angka di sini. 1/8 dan juga 1/6. Nah, caranya bagaimana? 8 ini kan susah ya, tidak bisa kita jadikan 100, maka kita kalikan 100%. 1/8 dikalikan dengan 100%. Sama seperti tadi, 1 dikalikan dengan 100 sama dengan 100/8%. Nah, kita bagilah ini. 100 dibagi 8 dapat berapa? Ya, dihapus dulu. Sisanya berapa? Sisanya ada 4/8. Penyebutnya sama ya, jadi tidak dirubah, penyebutnya sama. Di sini kita tetap letakkan di sini. Oke, ya. Nah, kemudian kita kasih persen di sini. Nah, ini sebenarnya jawabannya ya anak-anak sekalian, tapi karena bilangan ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dulu. 12 ini kita sederhanakan. Nah, dengan bilangannya sama ya, dibagi 4 juga dibagi 4. 4 dibagi 4 dapat 1, 8 dibagi 4 dapat 2. Oke, ini ya, 12 1/2%. Jadi kalau misalkan ditulis 1/8 ini, kalau misalkan dijadikan persen, maka menjadi 12 1/2%.
Ini jawabannya gitu ya. Kita akan coba untuk yang kedua. 1/6 dikalikan dengan 100%. Sama kita kalikan di sini. Kemudian dapat berapa? 100/6%. Dibagi dapat berapa? Dapat 16. Nah, ini bilangan utuh ya. Sisanya berapa? Sisanya ada 4/6. Sama seperti yang di atas bahwa penyebutnya tetap tidak berubah, hanya bergeser saja. 16 4/6. Sama seperti yang di sini tadi bahwa ini sebenarnya sudah jawabannya. Cuma karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu ya. 16-nya tetap, ini kita bagi berapa nih? Biar sama. Kita bagi 2, jadi kita bagi 2. Maka 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 dapat 3. Maka jawabannya 16 2/3. Mudah bukan? Oke. Sangat mudah. Masakan syarat dan ketentuannya juga berlaku gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita hapus dulu. Oke, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan sudah, kita akan materi yang kedua, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Langkah-langkahnya, ubahlah bentuk persen ke dalam bentuk pecahan biasa gitu ya, dengan cara mencari FEB. Karena materi FEB masih akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya, maka akan saya berikan cara singkatnya. Yang kedua, sederhanakan pecahan yang diperoleh tersebut. Baik, kita akan coba langsung saja. Ada 45% ini ya. 40% persen artinya adalah per 100. Maka kita akan tuliskan di sini. Kita akan tuliskan di sini ya. 45% itu sama dengan 45 per 100. Nah, kita akan sederhanakan nih. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Sebenarnya 45 per 100 ini sudah menjadi pecahan biasa, tapi masih terlalu besar. Maka kita akan sederhanakan. Bagi berapa ya? Supaya bisa dibagi sama-sama, maka kita bagi 5. Pembilang bagi 5, penyebut juga dibagi 5. Nah, 45 dibagi 5 dapat 9. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, ini adalah jawabannya. Nanti 9 dapat 20. Jadi kalau misalkan kita tuliskan 45%, ini pecahan biasanya adalah 9/20. Kalau misalkan kita balik juga sama nanti. Nah, pecahan biasa 9/20, nanti kalau kita jadikan persen maka akan menjadi 45%. Begitu ya. Kita lanjut lagi. Contoh yang berikutnya. Wah, ini mudah sekali ini. 50%. 50% berarti artinya adalah 50 per 100. 50 persen sama dengan 50 per 100. Kita bagi berapa ini? Misalkan kita bagi 10 ya. Boleh kita bagi 10, kita bagi 10. 50 dibagi 10 dapat 5. Betul ya. 100 bagi 10 dapat 10. Masih bisa? Masih bisa lagi. Ini kita bagi 5, ini kita bagi 5. Dapatnya berapa? 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 dapat 1/2. Nah, cara ini juga bisa digunakan dengan caranya yang lebih cepat dan lebih simpel ya. Seperti apa contohnya? Ini 50 per 100. Oke. Kita sederhanakan dengan cara dicoret. Nanti akan kembali ke sini. Pembilang punya 0, kita coret. Penyebut punya 0, kita coret 1 gitu ya. Kalau atas coretnya di 1, maka yang bawah juga coret 1. Kalau atas 2, maka bawah harus 2. Karena atas tidak punya 0 lagi, maka ya cukup 1 saja. Nah, berarti kan ini sudah dianggap tidak ada, jadinya 5/10. Ini sudah jawaban sebenarnya, cuma karena masih bisa kita sederhanakan dulu ya. Sama seperti ini, berarti ini juga dibagi 5, ini juga dibagi 5, maka akan menjadi 1/5.
Jadi kalau misalkan kita tuliskan 50% ini, kalau dijadikan macam biasa sama dengan 1/2, sama seperti yang di atas tadi ya, 1/2. Sudah bukan? Ya, nanti anak-anak bisa coba di soal latihan yang akan saya berikan di kolom deskripsi. Oke, ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian materi kita hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dengan materi-materi, tentu saja materi yang akan menarikkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.